Penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi mendapati cedera di bagian bahu. Tak diketahui berapa lama dirinya harus absen untuk menjalani masa pemulihan. Namun, sebagai seorang kiper, mendapat cedera bahu tentu adalah masalah besar dan bisa saja absen untuk waktu yang lama. Tentu ini akan menjadi hal yang buruk untuk timnas mengingat mereka akan tampil di Piala Asia U19 pada Oktober mendatang. Dengan cederanya Hernando, alhasil Sinteyong hanya punya 3 kiper, yakni Rizky Sudirman, Erlangga Setio, dan Adi Satrio. Sinteyong bisa memakai jasa kiper keturunan yang sudah ngebet membela timnas, yakni Dayen Gentenar. Kiper berusia 19 tahun tersebut saat ini berseragam tim reserve Al-Wahda di Liga Uni Emirat Arab. Dayen merupakan anak dari legenda Borussia Dortmund, yakni Dennis Gentenar. Amiruddin Bagus Kavi baru saja menjalani operasi kaki kiri untuk kedua kalinya di Inggris. Sebelumnya, ia juga menjalani operasi pada bulan Maret lalu. Kali ini, Bagus Kavi diminta untuk menjalani operasi lanjutan lantaran masih terdapat cairan di engkel kakinya, sehingga harus segera dikeluarkan oleh tim medis. Operasi kedua berjalan lancar dan saat ini, saudara kembar dari Bagas Kava itu tengah menjalani masa pemulihan. Kabar terkini, ia akan melanjutkan terapi di The Lewin Clinic. Semoga sehabis itu bisa gerak-gerakin bagian engkel saya. Bagus Kavi menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang masih tinggal di Inggris, sementara 2 koleganya, David Maulana dan Brilian Aldama, telah pulang ke tanah air. Kita doakan sama-sama ya Timnas Lovers, semoga Bagus Kavi lekas pulih dari cederanya. Amin. Asisten pelatih timnas Nova Arianto memberikan komentar soal terdapatnya beberapa pemain yang tidak disiplin soal pola makan setelah TC timnas senior dibubarkan dan para pemain dipulangkan ke daerah masing-masing. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat semua pemain timnas lainnya, karena sejujurnya menjadi pemain timnas dan profesional banyak yang harus dikorbankan. Bukan hanya dari asupan makanan, jam istirahat, dan disiplin dalam menjaga kondisi fisiknya, tetapi juga harus bisa menjaga attitude-nya sebagai pemain nasional. Untuk pemain timnas, netizen kritik dan protes kepadamu bukan karena mereka iri, tapi mereka peduli terhadapmu sebagai atlet profesional terhadap nama baik lambang negara yang dititipkan di dadamu. Banyak yang harus dikorbankan seperti yang dikatakan Coach Nova. Manajer pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, tidak hanya memandang skill dalam memilih atau mencoret pemain tim nasional. Attitude atau sikap pemain juga menjadi pertimbangan. Belum lama ini, Sinteyong mendapat sorotan pecinta sepak bola tanah air setelah mencoret 11 pemain dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U19. Sebab, salah satu nama dari 11 pemain itu merupakan pemain andalan Sport Garuda Muda, yakni Sultan Ziko. Pemain asal Jakarta itu juga merasa tidak puas ketika dicoret karena baru latihan ringan. Menanggapi hal tersebut, Nova Arianto selaku asisten pun memberi penjelasan bahwa ada 4 aspek yang menjadi pertimbangan Sinteyong dalam memilih pemain, yakni skill, fisik, mental, dan sikap. Sehingga apabila ada pemain yang dicoret, kemungkinan ada yang kurang dari keempat poin tersebut. Timnas U19 Malaysia optimis bisa lolos ke ajang Piala Dunia U20 2021 mendatang dan mendampingi Timnas Indonesia. Manajer Timnas U19 Malaysia, Datuk Kamarul Arifin, yakin timnya mampu lolos ke Piala Dunia U20 2021. Jalan Malaysia menuju Piala Dunia U20 sendiri bisa dibilang masih cukup panjang. Mereka harus memastikan tiket dengan cara lolos hingga babak semifinal Piala Asia U19 2020. Namun, Kamarul percaya timnya mampu bersaing karena memiliki kualitas yang kuat saat ini. Lolos ke Piala Dunia bukan hal yang mustahil, ujar Kamarul. Kita juga pernah menang melawan tim besar Asia seperti UEA dan Australia. Menurut Kamarul, timnya berambisi untuk menjadi bagian sejarah dari sepak bola Malaysia.
Kami berkomitmen untuk lolos ke Piala Dunia U20 2021 dan menjadi tim pertama Malaysia yang pantas berlaga di Piala Dunia. Sementara itu, timnas Vietnam U19 juga bertekad mendapatkan satu slot di Piala Dunia U20 2021 di Indonesia. Pelatih timnas U19 Vietnam, Philippe Troussier, optimis anak-anak asuhnya mampu lolos ke Indonesia. Demi mewujudkan impian itu, tugas timnas U19 Vietnam tidaklah mudah. Sebab, Vietnam berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, dan juga Laos. Troussier yakin timnya bisa melewati putaran grup karena mayoritas skuadnya sudah bermain di kompetisi kasta kedua Liga Vietnam. Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali pemain naturalisasi Otavio Dutra. Meskipun Dutra tidak terlahir di Indonesia, Hari Kemerdekaan 17 Agustus memiliki makna tersendiri bagi dirinya dan keluarga. Banyak suka dan duka dijalani saat berkarir di Indonesia, membuatnya perlahan mencintai negeri ini, baik kekurangan maupun kelebihannya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Semoga negeriku makin maju, makin berjaya, dan selalu damai Indonesia yang selalu ada di hatiku dan keluarga. Saya berharap setiap hari Indonesia bisa lebih maju dan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Indonesia, tanah airku. Sementara itu, penyerang Bali United, Ilias Vasojevic, senang bisa ikut merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Bagi Vasojevic, Indonesia telah menjadi rumah kedua baginya. Ilias Vasojevic juga sampai saat ini masih dibuat terkesan dengan semboyan negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu memiliki makna mendalam bagi Vasojevic yang berasal dari negara pecahan Rusia itu. Saya melihat semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika seperti Unity in Diversity. Saya suka cara hidup seperti itu. Saya datang dari negara yang terpecah dan melihat Indonesia berbeda. Banyak agama, suku, budaya, pulau, bahasa, dan perbedaan lainnya. Akan tetapi, semua perbedaan itu menjadi satu dalam merah putih, tegas Vasojevic. Oke deh Timnas Lovers, sekian dulu ya info Timnas hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih, see you!